Presiden Republik Indonesia secara resmi melantik Letnan Jenderal TNI Agus Subianto menjadi Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Mantan Wakasat ini menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang akan memasuki masa pensiun pada tanggal 19 November tahun 2023 nanti. Berikut nama-nama pejabat Kasat sejak berdirinya TNI sampai dengan saat ini. Yang pertama, Jenderal TNI Anumerta Purnawirawan Gusti Pangeran Hardjo Djatikusumo. Menjabat sejak tahun 1948 sampai dengan 1949. Kasat pertama ini merupakan putra bangsa berdarah keraton yang terlahir sebagai putra ke-23 dari susuhunan Pakubuwono X. Jenazahnya dimakamkan di Kompleks Makam Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Yang kedua, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution. Ia bertugas di militer selama Revolusi Nasional Indonesia dan tetap di militer selama gejolak berikutnya dari demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Setelah Revolusi Nasional berakhir, ia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat kedua dari tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai tanggal 18 Oktober tahun 1952, kemudian diskors karena keterlibatannya dalam peristiwa tanggal 17 Oktober. Yang ketiga, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Sugeng. Tokoh militer Indonesia ini, menjabat dari tanggal 22 Desember tahun 1952 hingga tanggal 8 Mei tahun 1955. Ia meninggal dunia pada usia 63 tahun dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal Anumerta, dan dimakamkan di Kompleks Monumen Pembunuhan Massal Pejuang Rikali Progo, Temanggung, Jawa Tengah. Pemerintah Indonesia menaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal Kehormatan mulai tanggal 1 November tahun 1997. Jabatan Kasat ketiga diteruskan oleh Kolonel Infantri Purnawirawan Zulkifli Lubis mulai tanggal 8 Mei tahun 1955 sampai dengan tanggal 26 Juni tahun 1955. Tokoh militer Indonesia ini juga dikenal sebagai pendiri dan juga menjabat sebagai Ketua Badan Intelijen pertama di Indonesia. Kasat keempat dijabat oleh Jenderal TNI Anumerta Purnawirawan Bambang Utoyo, mulai dari tanggal 27 Juni tahun 1955 hingga tanggal 28 Oktober tahun 1955. Ia meninggal dunia pada usia 59 tahun dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal Anumerta. Pemerintah Indonesia menaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Kehormatan mulai tanggal 1 November tahun 1997. Yang kelima dijabat kembali oleh Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution. Ia merupakan konseptor Dwifungsi ABRI yang disampaikan pada tahun 1958, yang kemudian diadopsi selama pemerintahan Soeharto. Bersama Soeharto dan Sudirman, Nasution menerima pangkat kehormatan Jenderal Besar yang dianugerahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 1997, saat ulang tahun ABRI. Keenam, Jenderal Besar TNI Anumerta Ahmad Yani. Lahir tanggal 19 Juni tahun 1922, Menteri sekaligus Panglima Angkatan Darat setingkat Kasat ini, merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur sebagai korban tragedi Gerakan 30 SPKI, karena dibunuh saat penculikan dari rumahnya. Jasadnya diangkat dari lubang buaya pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Tongkat kepemimpinan diteruskan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Pranoto Rekso Samodra yang saat itu menjabat sebagai Asisten 3 Bidang Personalia. Lahir pada tanggal 16 April tahun 1923, tokoh militer Indonesia ini pernah menjadi Pangdam 7 Diponegoro menggantikan Kolonel Soeharto. Kasat ketujuh, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Soeharto. Lahir tanggal 8 Juni tahun 1921, Soeharto juga merupakan Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998. Di dunia internasional, Soeharto sering disebut The Smiling General, karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Sebelum menjadi presiden, atas perintah Soekarno, Soeharto memimpin penumpasan gerakan tanggal 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang.
Ia kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara sebagai presiden pada tanggal 26 Maret tahun 1968 menggantikan Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998 karena terjadinya kerusuhan dan pendudukan gedung DPR MPR oleh ribuan mahasiswa. Dan setelah itu ia pun menderita sakit berkepanjangan dan akhirnya meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2008. Kasat ke-8, Jenderal TNI Purnawirawan Maraden Saur Halomoan Panggabean. Masa jabatan, tanggal 1 Mei tahun 1968 hingga tanggal 25 November tahun 1969. Kasat ke-9, Jenderal TNI Purnawirawan H. Umar Wirahadikusumah. Menjabat mulai tanggal 25 November tahun 1969 sampai tanggal 27 April tahun 1973. Pria kelahiran Sumedang ini adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara 1983 dan 1988. Kasat ke-10, Jenderal TNI Purnawirawan Surono Reksodimejo mulai tanggal 27 April tahun 1973 hingga Mei tahun 1974. Pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kasat ke-11, Jenderal TNI Purnawirawan Makmun Murad mulai tanggal 10 Mei tahun 1974 hingga tanggal 26 Januari tahun 1978. Kasat ke-12, Jenderal TNI Purnawirawan Raden Widodo. Masa jabatan tanggal 26 Januari tahun 1978 hingga tanggal 30 April tahun 1980. Kasat ke-13, Jenderal TNI Purnawirawan Poniman. Masa jabatan tanggal 30 April tahun 1980 hingga tanggal 1 Maret tahun 1983. Selanjutnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia mulai tanggal 19 Maret tahun 1983 sampai tanggal 21 Maret tahun 1988. Kasat ke-14, Jenderal TNI Purnawirawan Rudini. Masa jabatan tanggal 1 Maret tahun 1983 hingga tanggal 7 Juni tahun 1986. Pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan 5, dari tahun 1988 sampai 1993. Kasat ke-15, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Masa jabatan tanggal 7 Juni tahun 1986 hingga tanggal 2 Februari tahun 1988. Ia juga merupakan Wakil Presiden Indonesia ke-6 periode 1993 sampai dengan 1998. Kasat ke-16, Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat. Menjabat tanggal 2 Februari tahun 1988 hingga tanggal 23 Maret tahun 1993. Ia adalah satu-satunya orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD, Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Kasat ke-17, Jenderal TNI Purnawirawan Siswoyo Aris Munandar. Menjabat mulai tanggal 23 Maret tahun 1993 hingga tanggal 8 Februari tahun 1995. Setelah pensiun, ia dikenal sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional yang mengantarkan Indonesia menjadi juara umum SEA Games tahun 1997 di Jakarta. Kasat ke-18, Jenderal TNI Purnawirawan Raden Hartono. Menjabat mulai tanggal 8 Februari tahun 1995 hingga tanggal 7 Juni tahun 1997. Berasal dari Korps Kavaleri, ia bersama Tutut membentuk partai politik bernama Partai Karya Peduli Bangsa.
Ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhanas periode 1993 sampai 1994 dan pejabat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 1998. Kasat ke-19, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Menjabat mulai tanggal 7 Juni tahun 1997 hingga tanggal 16 Februari tahun 1998. Saat menjabat sebagai Panglima ABRI, ia memiliki peran yang sangat menentukan dalam mengawal proses pergantian menuju Orde Reformasi. Kemudian ia ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan menjelang berakhirnya masa Orde Baru. Saat itu, Wiranto tergabung dalam Partai Golongan Karya, hingga akhirnya ia membentuk partai baru bernama Partai Hati Nurani Rakyat pada tahun 2006. Kasat ke-20, Jenderal TNI Purnawirawan Subagio Hadi Siswoyo. Menjabat mulai tanggal 16 Februari tahun 1998 hingga tanggal 20 November tahun 1999. Ia adalah satu-satunya kasat yang pernah menjabat dengan 3 presiden Indonesia yang berbeda. Kasat ke-21, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Menjabat mulai tanggal 20 November tahun 1999 hingga tanggal 9 Oktober tahun 2000. Ia pernah menjadi Pangdam 4 Diponegoro dan sebelum menjabat kasat, ia dipromosikan oleh Wiranto sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Kasat ke-22, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto. Menjabat mulai tanggal 9 Oktober tahun 2000 hingga tanggal 4 Juni tahun 2002. Saat mantan Presiden Soeharto lengser pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Endriartono menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Kasat ke-23, Jenderal TNI Purnawirawan Riamizat Riyakudu. Menjabat mulai tanggal 4 Juni tahun 2002 hingga tanggal 18 Februari tahun 2005. Pernah menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Oktober tahun 2014 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2019. Kasat ke-24, Jenderal TNI Purnawirawan Joko Santoso. Menjabat mulai tanggal 18 Februari tahun 2005 hingga tanggal 28 Desember tahun 2007. Pernah menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia sejak tanggal 28 Desember tahun 2007 hingga tanggal 28 September tahun 2010. Namanya mulai berkibar setelah menjabat Panglima Kodam 8 Patimura dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan periode 2002-2003 yang berhasil gemilang meredam konflik di Maluku. Kasat ke-25, Jenderal TNI Purnawirawan Agustadi Sasongko Purnomo. Menjabat mulai tanggal 28 Desember tahun 2007 hingga tanggal 9 November tahun 2009. Ia merupakan lulusan terbaik Akabri tahun 1974 dan penerima Adi Makayasa. Ia juga pernah menjadi anggota DPR RI dari fraksi ABRI tahun 1992 sampai 1999. Kasat ke-26, Jenderal TNI Purnawirawan George Toisuta. Menjabat mulai tanggal 9 November tahun 2009 hingga tanggal 30 Juni tahun 2011. Lulusan Akademi Militer, Magelang 1976 ini sebelumnya menjabat sebagai Panglima Kostrad dari tahun 2007 hingga 2009. Kasat ke-27, Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edi Wibowo. Menjabat mulai tanggal 30 Juni tahun 2011 hingga tanggal 20 Mei tahun 2013. Ia merupakan anak dari Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, yang merupakan mantan Komandan RPKAD saat penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Kasat ke-28 dijabat oleh Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko mulai dari tanggal 20 Mei hingga tanggal 30 Agustus tahun 2013. Mantan Panglima TNI periode tanggal 30 Agustus tahun 2013 hingga tanggal 8 Juli tahun 2015 ini kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak tanggal 17 Januari tahun 2018 hingga sekarang. Kasat ke-29 dijabat oleh Jenderal TNI Purnawirawan Budiman mulai tanggal 30 Agustus tahun 2013 hingga tanggal 25 Juli tahun 2014.
Ia adalah Kasat ketiga yang berasal dari Korps Zeni dan merupakan lulusan terbaik Akabri tahun 1978 yang menerima Adi Makayasa. Kasat ke-30 dijabat oleh Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio mulai tanggal 25 Juli tahun 2014 hingga tanggal 15 Juli tahun 2015 setelah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Di akhir jabatannya, ia dipromosikan menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia periode 2015 sampai 2017. Kasat ke-31 dijabat oleh Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono mulai tanggal 15 Juli tahun 2015 hingga tanggal 22 November tahun 2018. Sebelum menjadi Kasat, ia juga menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ke-36. Kasat ke-32 dijabat oleh Jenderal TNI Andika Perkasa mulai tanggal 22 November 2018 hingga 17 November 2021. Purnawirawan TNI yang juga menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022 ini, merupakan Panglima TNI tertua sepanjang sejarah sebelum digantikan oleh Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI tertua saat ini. Kasat ke-33 dijabat oleh Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mulai tanggal 17 November 2021 hingga 25 Oktober 2023 kemarin. The Humble Army ini akan memasuki masa pensiunnya pada 17 November 2023 nanti. Banyak prajurit TNI Angkatan Darat merasa kehilangan karena berhutang budi atas jasanya mengembalikan prajurit yang mendapat penempatan jauh kembali berdinas dekat keluarga. Kasat ke-34 saat ini dijabat oleh Jenderal TNI Agus Subianto. Dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 kemarin, mantan Wakasat ini resmi memimpin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menghadapi Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia yang akan menentukan pemimpin pilihannya pada tahun 2024 mendatang. Give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know.